Anda hitung M-nya berapa, nanti tulis di chat ya. Tulis di chat M-nya berapa. Saya tunggu. Itu R kecilnya ada, D-nya ada, C-nya besar ada, D besar ada, ER besar ada, M besar ada ya. Kemudian M kecilnya berapa. Silakan. Ada yang sudah selesai? Silakan dicoba. Anda coba nanti tulis di chat ya, berapa nilai M kecilnya. Silakan Anda coba nulis, nanti kita bahas ya. Nggak usah takut salah benernya. Yang penting Anda tulis berapa nilai M kecilnya. Tinggal Anda ya, M kecil itu kan rumusnya ini M kecil ini ya. Tinggal Anda menghitung C kecilnya berapa, R kecilnya berapa, E kecilnya berapa, C kecilnya berapa. Mudah-mudahan ada yang jawab nih. 1,0022 Namira. Oke. Ya. Gak apa-apa, saya ini dulu, saya tampung dulu, barangkali ada yang nanti mau menghitung, mau mengusulkan lagi. Terima kasih Namira jawabannya. Tapi perhatikan ya, M yang ditanyakan M kecil ya. M kecil ini sama dengan 1 plus C. Ya. Maka Anda harus menghitung dulu C kecilnya itu berapa rumusnya. C kecilnya rumusnya adalah ini. C kecil ini C besar dikurangi, bukan dikurangi, dibagi D besar. Itu C kecil. Ya. Terus kemudian ini C kecil ya. Berarti C kecil ini sudah ada, C kecil ini sudah ada. Sekarang Anda hitung R. R-nya berapa? R-nya sudah ada 0,1. Ya. Terus kemudian C-nya ada, R-nya ada, ini C sudah ada, E kecil. E kecil rumusnya bagaimana? Nah, kita lihat. E kecil rumusnya ini. ER dibagi D. Nah, ER dibagi D itu adalah E kecil. Nah, setelah E kecil itu ada, maka Anda sudah menghitung-hitung semua. Maka berapakah jawabannya? Jawabannya 2,495 sekar. Oke, mari kita lihat. Ada lagi jawaban yang lain? Silakan. Silakan. Oke, langsung kita bahas saja ya. Namira 2,495. Ya, terima kasih. Namira, Putri, ya, terima kasih. Oke, mari kita lihat. 2,495 dibulatkan 2,5. Berapakah jawabannya? Ya, Putri, Namira, Sakar, terima kasih. Jadi currency ratio 400 dibagi 800, 0,5. Excess reserve ratio 0,8 dibagi 800, 0,001. Reserve requirement 10% atau 0,1. Nah, tinggal dimasukkan saja. M-nya 1 plus C 0,5 ya, C ini. R 0,1 ini 10%. E 0,001 ini ya. C-nya 0,5. Nah, sehingga dibagi 2,5 ya, 2,495 ya, mirip-mirip dikit lah ya. Nah, yang penting itu adalah Anda tahu ini ranahnya siapa. Itu yang saya bilang dari tadi, yang tiga ranah itu ranahnya siapa. Ya. Mari kita lihat ya. Currency ratio, Anda coba jawab, siap-siap jawab di chat ya. Jawab pertanyaan saya, currency ratio
400 per 800 itu ranahnya, jawab pertanyaan saya. Ada 3 kan? Ranahnya depositor, ranahnya bank, atau ranahnya Fed. Tulis di chat. Ranahnya siapa? Currency ratio 400 per 800 itu ranahnya siapa? Depositor. Ya, terima kasih. Betul semua ini. Lavenia, Harisa, Nisrina, Eli, semuanya betul-betul. Oke, terima kasih. Cukup. Betul semua. Kenapa kok ranahnya depositor? Karena currency ratio itu adalah keputusan dari depositor mau menaruh di bank semuanya, yang berarti itu akan tercatat sebagai checkable deposit yang kemudian nanti jadi reserve, ataukah dipegang uang cash yang nanti akan ditreatment di akuntansi federalnya itu adalah currency in circulation. Ya, currency in circulation. Kalau currency in circulation-nya itu lebih besar, ya, berarti kecenderungan kita itu untuk membawa uang cash di dompet itu lebih besar, maka C ini akan meningkat. Kalau C ini akan meningkat, ya berarti yang ditaruh di bank itu kan lebih sedikit. Kalau ditaruh di bank lebih sedikit, reserve checkable depositnya, reserve-nya lebih sedikit, kemampuan bank untuk memutar uang akan lebih sedikit, ya, sehingga money multiplier-nya nanti akan lebih rendah karena Anda memutuskan untuk megang uang cash. Ya, oke. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya, excess reserve ratio. Saya ulangi lagi, ada 3 faktor. Excess reserve ratio ini ranahnya depositor, ranahnya bank, atau ranahnya Fed? Jawab. Bank, betul. Nurul, Arisa, Siti, Lexi, semuanya betul semuanya. Ya, ranahnya bank. Ingat bahwa excess reserve ratio itu adalah keputusan bank untuk likuiditasnya itu ditambah. Ya, berarti dia akan mengurangi loan, atau likuiditasnya berkurang, berarti dia akan menambah loan. Ya, kalau likuiditasnya di bank itu disedikitkan, berarti excess reserve-nya sedikit. Ya, dia memperbanyak loan. Kalau memperbanyak loan, berarti akan mutar lebih banyak lagi. Tapi kalau dia memperbesar excess reserve ratio-nya, berarti yang jadi loan akan lebih sedikit. Berarti diputarnya akan lebih sedikit. Berarti money multiplier-nya akan lebih sedikit. Ya. Nah, sehingga yang terakhir, required reserve ratio ini ranahnya siapa? Silakan jawab. Ranahnya siapa? Required reserve ratio. Kan ada 3 tadi, ada depositor, ada bank, ada Fed. Berarti kalau required reserve ratio ini ranahnya siapa? Antara depositor, bank, atau Fed? Ayo jawab. Jawab di chat. Ranahnya siapa? Ayo. Siapa? Nurul, Akikoh, Fed, ya, Digna, Adela, ya betul semuanya. Oke. Jadi perlu diingat, ya, betul ini semua. Septiani, Dewi, Yusuf, memang ranahnya Fed. Required reserve ratio 0,1. Ya, ini ranahnya Fed. Sehingga kemudian dengan komposisi seperti ini, ya, 0,1, 400, 800, dan semuanya itu, money multiplier-nya 2,5. Artinya kalau money base itu 1, ya, dengan 3 ranah, peranan 3 aktornya itu seperti ini, maka money multiplier itu akan 2,5 kalinya. Ya, 2,5 akan berkembang 2,5 kalinya. Bukan seperti yang contoh di awal tadi yang chapter 15 10% langsung dikalikan 10 gitu, bukan, tapi ini 2,5 kalinya. Ya. Oke, sekarang
saya langsung kepada ini ya, langsung pada pertanyaan. Ingat-ingat ya, 2,5 ya. 2,5 ya. Contoh soal yang ini ya. Contoh soal yang ini itu masih tetap ya seperti yang tadi Anda coba lihat ya. Ini C kan 0,5 ya. Kita lihat. Nah, ini C kan 0,5 ya. Masih tetap C-nya masih tetap ya. Kemudian kita lihat lagi. E-nya 0,001. Kita lihat yang di sini. E-nya 0,001 ya. Anda sudah tahu ranah-ranahnya, sudah tahu ya. Terus ada pertanyaan. Kalau R, Anda tahu R ranahnya siapa? Increase dari 10% ke 15% ya, maka pertanyaan saya ya. R itu kan reserve ratio ya. Reserve ratio 10% dinaikkan 15%. Tadinya yang 10% berarti 10% itu kan masih, ini kan juga masih 10% nih. Nah, ini 10% nih. Dengan komposisi seperti ini ya, dengan komposisi seperti ini itu 2,5 dengan 10% ya. Maka pertanyaan saya, jawab dulu baru nanti saya minta Anda untuk menghitung. Pertanyaan saya begini. Kalau reserve ratio Fed itu memutuskan menaikkan 10% menjadi 15%, maka pertanyaan saya, M kecil tadi kan 2,5. Iya, 2,5. Kalau R itu naik menjadi 15%, maka M kecil yang baru akan di atas 2,5 atau di bawah 2,5. Jawab itu dulu, di atas atau di bawah, itu aja. Tulis di chat. Di atas 2,5 atau di bawah 2,5. Di bawah, ya semua masih menjawab di bawah nih. Saya menunggu ada yang jawab di atas atau tidak. Nafrita, Nisrina, Namira, ya semuanya betul. Di bawah. Memang di bawah. Berarti di bawah 2,5. Nah, sekarang coba Anda hitung. Buktikan bahwa M kecil itu di bawah 2,5. Silakan hitung. Ya, dihitung sekarang terus langsung tulis di chat. Berapa jawaban Anda yang baru? Namira 2,3, Alisa 2,304, Putri 2,3. Oke. Silakan. Yang ada yang baru lagi, maksudnya yang sudah Anda temukan, Anda silakan tulis. Dida, ya Eli, Risa. Oke. Semua jawabannya Aulia ini 2,03. Nah, ini agak beda nih. Coba Aulia Anda hitung ulang. Jawabannya mari kita lihat ya. Nih. C-nya tetap, R-nya naik. E-nya tetap, C-nya tetap. Jadi hasilnya 2,3. Berarti apa? Berarti kalau bank sentral itu Fed ya, menaikkan reserve requirement-nya, maka money supply ya, itu akan tersedot kepada bank sentral. Ya. Kalau 10% itu bisa menciptakan 2,5 ya, multiply-nya itu 2,5. Tapi kalau Federal Reserve menaikkan suku bunganya, tersedot dana itu dari bank itu dari masyarakat tersedot ya. Sehingga yang mampu diciptakan oleh sistem itu cuma 2,3. Berarti secara total ya, uang yang ada di masyarakat ya, uang yang dipakai oleh masyarakat itu akan berkurang, dan ini adalah salah satu contoh yang kemudian disebut sebagai contraction. Ya, contraction itu mengurangi jumlah uang karena ditarik dari perbankan semuanya. Maka yang bisa digerakkan itu adalah 2,3. Ya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya. Nah, ini sih tinggal kebalikannya saja. Ya, tentunya Anda bisa tahu kalau R itu diturunkan, maka tentunya akan lebih tinggi dari
2,5. Coba Anda hitung, berapa di atas 2,5-nya itu berapa? Ya, di atas 2,5-nya itu berapa? Silakan Anda tulis di chat jawaban Anda berapa. Ya, silakan. Jadi R decrease berarti apa? Berarti bank sentral itu menurunkan ya jumlah reserve persentasenya 1,49. Kok malah lebih rendah? Nggak salah Pak Anda. Putri Tarisa, Anda coba hitung ulang ya. Namira, Risa, Tarisa, coba Putri Aisyah 2,7, Rizky 2,7, Nisrina ya, dan lain-lain 2,7. Nah, yang agak berbeda tadi yang ini Tarisa, Risa, Namira. Oke ya. Namira, Risa, Tarisa sudah Anda hitung ulang ya. Kalau Anda sudah hitung ulang dan sudah tahu mana salahnya ya, nggak apa-apa. Jangan sampai kemudian Anda salah ya. Secara logika saja. Kalau 10% dengan cerita di atas itu adalah 2,5 dolar ya, maka kalau Federal Reserve itu menurunkan 10% ke 5%, berarti kan jumlah uang beredar ya diharapkan memang lebih banyak. Uang yang ada di bank dan kemudian untuk membackup transaksi ekonomi itu kan lebih banyak. Tujuannya memang adalah untuk transaksi ekonomi, sehingga yang bisa diciptakan oleh sistem perbankan itu akan lebih besar. Maka logikanya itu pasti akan di atas 2,5. Nah, mari kita lihat berapa. Nah, ini ya. Jadi yang berubah itu kan cuman R-nya saja. C-nya tetap 0,5 ya, R-nya 0,05, E-nya 0,01, C-nya 0,5 sehingga 2,7. Dari situ jadi pertama yang Anda harus putuskan itu ini ranahnya siapa, naik atau turun. Terus kemudian Anda tahu standarnya tadi yang awal ya 2,5. Terus kalau ada perubahan seperti ini, paling tidak adalah Anda tahu hasilnya multiplier itu naik atau turun dulu. Ya, baru kemudian Anda hitung. Nah, oke, jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau 10% ke 15% itu turun 2,3. Kenapa? Karena reserve requirement dinaikkan. Tapi kalau kemudian R-nya itu diturunkan 10% ke 5%, M-nya malah naik. Ya, 2,7. Gitu. Nah, sekarang ini. Currency ratio. Nah, jawab dulu pertanyaan saya. Ya. Currency ratio itu ranahnya siapa? Itu dulu aja yang paling gampang. Ranahnya bank, ranahnya depositor, atau ranahnya Fed? Jawab itu dulu. Ya, betul. Sabira, Nadia, Hansa, Siti, semua betul semua. Ya, semua betul ya. Oke, terima kasih. Cukup. Anda ingat rumusnya. C kecil itu adalah C besar dibagi checkable deposit. C besar itu apa? C besar itu adalah uang di tangan. Kalau uang di tangan lebih besar, maka yang diletakkan di bank lebih sedikit. Kalau yang di bank lebih sedikit, bank itu kemampuannya juga lebih sedikit untuk memutarkan uangnya, karena Anda nggak taruh di bank. Nah, sekarang kalau misalnya C kecilnya itu naik dari 0,5 ke 0,75, ya, jawab pertanyaan saya dulu. Ini akan menyebabkan M yang baru ini di atas 2,5 atau di bawah 2,5. Itu dulu.